harus tepat pada tempatnya, tepat pada waktunya. Anak-anak Tuhan itu teratur sungguh-sungguh. Jadi makanya aku pikir seperti Joshua dan Kaleb itu, banyak mendengar, banyak berdiam, banyak merenung, tapi banyak melakukan. Makanya mereka itu dua memiliki roh yang lain, roh yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang boleh masuk kecuali hambaku Joshua dan Kaleb. Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, kalau seorang sekolah yang baik, setiap mereka punya buku pelajaran, maka murid yang baik itu, kalau yang paling baik itu kalau dia mampu mengerti semua isi pelajaran mereka, terlebih bisa mempraktikkan, itu yang paling baik, saudara-saudaraku. Dan untuk mempraktikkan yang terbaik itu, mereka pergi belajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan juga Sabtu. Kalau ada sebagian libur Sabtu, berarti 5 hari pergi mempelajari bukunya, supaya mereka bisa mengerti, bahkan sampai kalau boleh berpraktek. Itu saudara-saudaraku. Dan satu hari itu, kalau mereka mulai 6:30 sampai jam 3, itu berarti 8 jam setengah setiap hari. Itu supaya mereka bisa mengerti isi bukunya. Dan kalau boleh berpraktek. Bagaimana yang sekolah? Betul apa enggak? Sama hari kalian sekolah berapa jam? 8 jam lebih ya, tiap hari ya. Betul apa enggak ini? Apa aku saya bohong ini? Betul ya? Saudara-saudaraku, itu baru untuk dapat ilmu di dunia ini, yang nantinya kalau sudah umurnya selesai, dia juga mati, saudaraku. Habislah itu yang dia pelajari itu. Nggak ada lagi. Orang paling hebat, paling pintar, yang punya penemuan, semua terus juga mati. Bagi kita yang berhikmat, buku kita ini harus kita pelajari, harus kita mengerti. Dan kalau sekolah belum tentu semua bisa berpraktek, tapi kalau dalam Tuhan bisa tolong kita berpraktek. Itu sebabnya jangan asal sekolah tanpa mengerti bukunya, saudaraku. Apalagi kita tidak boleh asal Kristen tanpa mengerti isi kitab kita. Karena di akhir zaman ini musuh itu menyerang kita dari kitab keimanan kita, dan cara-cara kekristenan itu diserang. Ada sekarang kelompok yang tidak begitu, ya dulunya nggak boleh ada gereja, jadi mereka ada ya rumah ke rumah. Nanti kalau sudah Gus Dur jadi pemerataan, semua dilepas, saudaraku, ya. Kalau dulu tidak. Jadi di internet saya lihat diserang. Apakah dengan selalu ke gereja jaminan ke surga? Ya memang bukan itu.
jaminan ke surga adalah Yesus juru selamat, dia jalan kebenaran dan hidup. Tapi untuk mencapai itu kan harus ke gereja. Jadi dipotong, ya karena bukan ke gereja itu jalan keselamatan, ya memang. Tapi kalau orang yang sudah selamat itu, tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Haleluya saudaraku. Tapi ada yang motong, jangan ikut yang tiap hari ke gereja itu karena belum ada jaminan. Bukan itu jaminan. Gitu. Seolah-olah dibawa kepada Yesus tapi diserang supaya tidak jadi Kristen yang baik. Nah, itu contoh sedikit bahwa internet pun bukan semuanya yang baik, saudaraku. Sebabnya harus hati-hati. Ya, jadi kita ini harus ada tergembala, jangan bertindak sendiri-sendiri, saudaraku, mengatasi. Harus ada persekutuan kita. Jadi gereja Tuhan yang benar harus memiliki persekutuan yang baik dan bertindak secara semua kita harus sama-sama satu pengertian. Haleluya saudaraku. Nah, jadi itulah harus ada ya pengertian. Jadi ini merupakan ya termasuklah kata orang sono atensi. Apa itu atensi? Ya gitulah supaya kita semuanya berhati-hati. Haleluya. Jadi dari atensi memang sekarang ini sudah danger, sudah ragu. Iya, kalau tidak hati-hati bisa terhilang. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus mempelajari sungguh firman Tuhan. Karena orang yang mengerti firman itu disebut orang yang pintar. Ya, dan yang melakukan firman itu yang mendirikan rumahnya di atas batu. Biarpun hujan, biarpun angin, biarpun banjir, tapi rumah itu tidak rubuh. Jadi itu segala macam ujian dan angin itu juga termasuk di dalam Efesus pasal yang keempat, angin-angin pengajaran. Jadi saudara-saudaraku, kita harus benar-benar mengerti Alkitab kita, firman Tuhan. Iblis sekarang potong-potong, dan sekarang pintarnya potong-potong, saudaraku. Nah, itu keahlian. Nah, memang gunanya banyak, saudaraku. Yang susun skripsi pakai itu juga, potong-potong. AI dipakai, saudaraku. Tapi jangan pikir semuanya itu ya bulat-bulat begitu, tidak, saudaraku. Suatu waktu bisa menolong, tapi suatu waktu bisa menyesatkan. Karena apa? Dipotong kepalanya ini, disambung ke badannya ini. Akhirnya separuh si cewek, separuh laki. Ya, bagaimana kalau sudah begitu, saudaraku? Yang lihat, yang tidak ngerti, udah ketipu dia. Ya, jadi sekarang ini harus benar-benar kita berdoa biar ada Roh Kudus yang menguasai kita. Ini saudara-saudara. Saya ajak kita mengerti bagaimana pengampunan Tuhan bagi kita. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Oh, ini 23-43 ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bersama-sama kita, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudaraku, orang yang mau menyesatkan iman Kristen dia bilang gini, enak jadi Kristen, langsung bisa masuk Firdaus. Nah, yang lain berkata masuk surga, yang lain nanti dia bilang terhindar dari neraka, hidup kekal. Hanya begitu saja. Saudara-saudaraku, kita harus bisa melihat dengan sungguh-sungguh. Dan memang ini saya perhatikan adalah yang paling praktis. Tapi kalau kita lihat lagi nanti Lukas 19, Sakeus nggak bisa begitu. Harus dibereskan sampai 4 kali lipat. Kalau kita perhatikan lagi di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 13, kita sudah sering diperdengarkan. Makanya biarpun kita ulang-ulang itu bukan berarti sama, itu semua perjalanannya berbeda. Dalam 2 Samuel 6 ayat 13, kira-kira siapa tahu? Jadi setiap 6 langkah dipersembahkan korban sembelian dan korban sembelian, 1 penebus dosa, 1 penyerahan. Kenapa begitu? Nah, kalau kita lihat Musa dalam Bilangan pasal 20, dia hanya mengulang yang lama, tidak meningkat dalam satu tempat, langsung divonis, dipecat sebagai pimpinan. Kamu boleh naik ke atas Gunung Nebo, kamu boleh lihat, pandang saja. Kalau bahasa Batak, tatap masuk ini, orang manatap doang budi, nang budi belum masuk tuh sih. Itu bahasa Batak. Lihat saja, kamu hanya memandang saja, kamu nggak boleh masuk. Itu saudara-saudaraku, kekurangannya cuma Tuhan bilang begini. Sekarang berbicara kepada batu itu, dia pukul. Lah, itu mukul itu dulu pernah itu berhasil dia pukul batu, memang Tuhan suruh pukul keluar air. Tapi ini diulang lagi. Hanya sedikit tidak ada ketaatan, dan itu artinya mengulang yang lama. Itu pun dia sudah dihukum, tidak boleh lagi. Apa bedanya? Beda, saudaraku, beda. Kalau kita sudah lama jadi orang Kristen nggak maju-maju, itu yang tidak bagus, saudaraku. Tapi kalau baru pertama kita jadi Kristen, kalau kita langsung meninggal dalam iman, masuk Firdaus. Haleluya, saudaraku. Jadi belum ada waktu yang harus dipertanggungjawabkan. Ini sama dengan sekolah. Masa jadi SMP dia 6 tahun? Boleh nggak gitu? Yuk, mana yang SMP? Boleh nggak? SMP 6 tahun. Sekolah apaan tuh? Ya nggak boleh dong. Betul apa enggak? Bisa yang guru. Itu saudaraku. Apa bedanya dengan yang 3 tahun? Waktu. Coba kalau umpamanya, saya kan sering berguru. Anak lahir 5 kilo. Orang bilang gemes deh. Ini semua lah, kalau dia lagi guanteng gitulah ya kan. Gemes deh, gede. Tapi kalau sudah 5 tahun masih 5 kilo, orang udah mulai nggak senang deh, karena waktunya 5 tahun bukan 5 kilo. Kalau
Kalau udah 25 tahun lagi 5 kilo, sudah aib, saudaraku. Karena bayi 5 kilo umur 25 tahun masih 5 kilo aib, saudaraku. Itu bedanya. Jadi kalau yang persis di sebelah Yesus itu, hari itu dia baru kenal Yesus, hari itu dia baru terima Yesus, hari itu dia habis waktu. Tuhan bilang, hari ini saya dan engkau bersama di Firdaus. Jadi kita harus mengerti, saudara-saudaraku, ya. Jadi makanya kenapa Daud begitu 6 langkah sudah mempersembahkan korban penyucian dosa. Karena bangsa Israel mulai dari adanya tabut itu sudah melihat bagaimana Tuhan membimbing mereka, mulai dari Jericho, mulai dari Sungai Yordan, ya. Kalau kamu melihat imam-imam memikul tabut dan menjejakkan kakinya di Sungai Yordan, ikutlah. Dan air itu yang begitu keras arusnya, yang dari atas berhenti, yang dari bawah pergi. Bangsa Israel berjalan. Nah, dia sudah melihat kuasa Tuhan, ya, hancurnya tembok Jericho yang sangat tebal. Itu sebabnya yang lahir di tengah jalan masih boleh masuk ke tanah perjanjian, tapi yang lahir di Mesir tidak ada yang boleh kecuali 2 yang setia. Siapa itu? Kaleb dan Joshua. Kenapa begitu? Karena yang ini sudah lama, udah lihat, nggak bertobat, nggak bertumbuh, nggak berkembang, nggak mengikuti, nggak setia, nggak taat. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya banyak Kristen sekarang asal pergi keluar gereja, gitu aja, keluar masuk, nggak mengerti, setianya nggak ada, kesungguhannya nggak ada. Di mulut boleh menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan benarkah? Orang yang berkasihan aja di bumi ini ingin ketemu terus menerus. Ini makanya kalau suami istri sudah tidak cinta lagi, nggak mau campur lagi, dekat kamu sana aku sini. Jadi kalau masih ada kasih harus menyatu, saudaraku. Jadi semuanya kita ini harus suka ibadah, haleluya. Walaupun bukan ibadah itu yang bikin langsung, tapi itu rentetannya. Orang yang mengasihi harus ada buktinya, ya. Masa orang yang berkasih-kasihan gak mau bertemu, benci deh, aku gak mau deh, aku sibuk deh, ini deh, gak bisa deh, gak bisa begitu. Ya, memang kasih itu dari dalam. Tapi buktinya itu apa? Ketemu aja nggak mau. Wah itu, cuma di bibir, lain di bibir. Jadi kita sudah makanya benar-benar mengerti. Dan kalau sudah mengerti nanti tepat pada waktunya. Jadi tepat pada waktunya. Dulu guru kami bilang banyak itu. Jadi tepat pada waktunya, tepat apa lagi, banyak lah dia bilang itu dulu. Jadi kita ini harus begitu, saudaraku. Ya, makanya dalam kasih Tuhan memang semua dosa diampuni. Haleluya. Tapi yang di sebelah salib Yesus itu langsung diampuni. Sakeus tidak. Nah, kalau Musa, apalagi dia orang yang paling lemah lembut di bumi ini. Tapi satu kesalahannya,
dia langsung dipecat. Mari kita mau baca dulu ini bilangan 20 ini. Iya, bilangan pasal 20. Ada yang baca ya, mulai dari 8. Ayat 8. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ya, jadi di sini kita mau perhatikan, ambillah tongkatmu itu, memang bawa tongkat. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nah, itu baik. Hei, kumpul-kumpul. Baru perintah Tuhan. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Katakanlah. Katakan dengan pukul beda apa enggak? Beda. Oke, benar. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu. Ini ditegaskan lagi, begitu caranya untuk sekarang. Jadi rupanya dia ingat yang dulu. Nah, bahasa Batak pamalu-malohon. Dulu aku sudah berpengalaman, kupukul keluar air. Apalagi hatinya sudah enggak damai. Bangsa ini terlalu ini semua bikin susah ini. Jadi saudaraku harus dengan jelas mendengar firman sampai mengerti. Jangan melakukan sesuai dulu aku. Ya memang begitu, benar kok, nggak salah. Tapi ikuti perkembangan. Ikuti saudara-saudaraku. Ini yang sangat penting. Engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Dan inilah juga cara iblis di akhir zaman ini. Dipotong firman Tuhan, dibuat perkara yang lama, tidak mengikuti perkembangan ini. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkan kepadaku, hai orang-orang durhaka. Memang saudaraku yang dia pimpin itu susah, sulit saudaraku ya. Namanya udah tegar tengkuk juga. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Tuhan yang suruh, bukan orang itu yang suruh, Tuhan yang suruh. Iya, tapi dia berkata begitu saudaraku. Jadi kita ini semua harus apa kata Tuhan? Ini supaya aman kita ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu. Itu pernah dilakukan dalam Keluaran pasal 17. Nah, jadi saudaraku, biarpun bagaimana pengalaman kita yang lama itu, jangan pertahankan itu terus, berkembang. Itu yang disalib Yesus itu, seandainya dia masih sempat turun. Nah, kalaupun istilahnya waktu disalib itu, hari ini bersama aku di Firdaus. Nanti kalau udah 3 hari lagi, nggak bakal begitu lagi. Karena apa? Ada waktu 3 hari yang harus dipertanggungjawabkan. Haleluya. Kalau dia mau minta ampun 3 hari lagi, minta ampunnya tidak cukup seperti di kayu salib. Yang 3 hari itu apa dilakukan? Mungkin pikiran yang nggak benar, mungkin apa? Harus ada korban untuk itu lagi. Semua dosa kita harus kita pertanggungjawabkan. Makanya tidak boleh sama yang dulu dan sekarang. Dulu kita belum berbuat dan
segala yang pertama itu langsung dibasuh oleh darah Yesus. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita ini namanya termasuk keras tengkuk, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tidak boleh begitu, saudaraku. Sama-sama dengan kita aja. Sudah dibilangi, nggak mau. Sudah dibilangi, nggak mau. Nanti kalau tentara, repot-repot tembak aja, dah mati. Tembak mati, saudaraku, habis. Jadi kita harus semakin mengerti. Haleluya, saudaraku. Untuk kita lebih bersungguh-sungguh, lebih mengasihi Tuhan. Nah, kita lanjut tadi bilangan ini. Udah mana tadi? Ya, ayat 11 ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi, saudaraku, di sini bangsa itu bisa disegarkan, bangsa itu bisa mendapat berkat, bangsa itu bisa dipuaskan. Benar apa enggak? Tapi satu yang tidak puas, Tuhan lihat, kamu sudah berbuat semaumu. Itu sebabnya, saudaraku, pengampunan itu kita menyelidiki itu seperti Zakeus itu, selidik dalam-dalam, seperti di dalam apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Setiap 6 langkah menunjuk hari masa kerja, hari masih bisa berbuat, itu harus periksa semua supaya diadakan perdamaian pengampunan kepada Tuhan. Sebelum kita bayar semua kekurangan kita, tidak ada ampun bagi kita. Jadi, saudaraku, supaya kita semakin maju meningkat, Tuhan pasti tolong kita. Karena Tuhan mau buat kita umatnya, umatnya yang kudus, umatnya yang taat, umatnya yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah ibadah kita. Ke sana arahnya. Kalau hanya ibadah-ibadah biasa saja, kalau untuk dapat berkat, di sana yang lebih gampang. Korupsi, menipu, segala macam, ngakali. Dan hukum riba, siapa kuat dia menang, siapa pintar dia nauto tu balganisan, nabisu. Nah, begitu kan. Jadi yang pintar itu cuma ngomong aja udah dapat, saudaraku. Jadi gitulah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan harus taat dan harus hidup benar kepada Tuhan. Ini, saudaraku. Ini Musa kalau tidak dengar-dengaran dan tidak mengikuti perkembangan 12, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata bangsa Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jadi ini, saudaraku, bagaimana Tuhan sudah memecat Musa, gantinya si Yosua. Itu, saudara-saudaraku. Walaupun nanti ada lagi pengampunan yang sangat dalam, Musa harus menundukkan diri dan taat sampai mengalami siksaan 3,5 tahun. Itu, saudaraku. Akhirnya dia harus benar-benar melindungi dan menyelesaikan. Baru ada ampun bagi dia. Jadi kalau kita perhatikan dalam Keluaran 17 itu, ya, jadi memang, saudaraku, firman Tuhan ini, tapi kan ada firman Tuhan juga dalam perkembangan. Makanya itu, saudaraku, kita selalu belajar mengikuti, ya, Keluaran pasal 17.
Dalam Keluaran pasal 17, untuk mengeluarkan air itu memang saat itu adalah harus memukul batu. Ya. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu. Sama dengan yang tadi kan, bawa tongkat. Itu ada persamaan. Yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu, di Horeb. Haruslah kau pukul. Tadi harus berbicara. Nah, Musa kalau dia berkata, oh dulu firman Tuhan, pukul kok. Makanya harus benar-benar hati-hati, teliti saudaraku. Haleluya. Nah, harus terjadi perkembangan. Tidak boleh asal Kristen-Kristen begitu saja. Makanya saudaraku, kalau dalam bahasa Batak dulu ada nyanyian kami, tutup doso putih, akan terhirimi. Nina Yesus dumangalusi dan berusaha comoni anggo daging dopi. Masih juga biasanya tahu tuh mana di sini tolongin dong. Udah lama udah lupa saya. Nah, jadi itu sama itu dari Matius pasal 7 ayat 21. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang sungguh memperhatikan dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena waktu masih ada pada kita, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa dari antara kita. Semua harus terberkati. Kita saling mendoakan. Kita saling sehati. Pasti Tuhan tolong. Karena apa? Dia yang sudah memulai, pasti dia tidak akan membiarkan begitu saja. Dia akan menolong kita sampai ke akhir. Ini sudah aku. Saya sering baca ini. Oh, mau kita baca dulu Keluaran 17 tadi sudah ya. 6 tadi sudah ya. Ya udah sampai 7. Siapa yang mau baca bantulah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, jadi maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul. Itu sebabnya saudaraku harus teliti dan harus memperhatikan dan harus juga melihat waktu. Pengampunan di kayu salib berbeda dengan pengampunan sewaktu ya pengampunan penyelesaian dosa Sakeus. Pengampunan juga kepada Musa, pengampunan juga kepada bangsa Israel untuk kembalinya kemuliaan Tuhan di atas tabut. Berbeda caranya. Karena perkembangan waktu Tuhan juga memperhatikan. Sebelumnya kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, sekarang kita harus sadar saudaraku, sebenarnya kita sudah ya dalam Ibrani disebut ya Ibrani 5, boleh kita baca 3 ayat yang terakhir. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu,
banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi perkembangan bagi kita, saudara-saudaraku, tidak lagi pelajaran pengenalan awal. Sudah harus meningkat kepada, kalau bangsa Israel pertama memang harus mengalami penyucian karena menyembelih domba Paskah. Tetapi perjalanan itu hanya sepertiga perjalanan. Dari hadapan Raja Firaun sampai lenyapnya hadapan Raja Firaun. Hadapan Raja Firaun yang menyiksa mereka sampai 400 tahun. Dan lenyapnya adalah di laut Kulsum atau laut merah atau laut Teberau. Itu sama. Itu perjalanannya. Jangan itu terus. Jangan itu terus. Itu sama seperti yang di kayu salib Yesus itu. Enak kalau begitu. Begitu terima Yesus hari ini, kau bersama saya di Firdaus. Tapi 3 hari kemudian sudah nggak boleh itu lagi. Ya. Karena perkembangan dari Laut Kulsum diarahkan ke Gunung Sinai. Untuk apa? Supaya belajar taat. Haleluya. Amin, saudara. Jadi kita sudah harus belajar taat. Dan pelayan-pelayan yang harus menunjukkan dulu pelajaran ketaatan. Sebenarnya begitu, saudara. Supaya benar-benar, jadi kita harus lihat, dilihat oleh jemaat. Kalau jemaat setengah 8 sudah di sini, tapi pelayan kadang baru jam 8 baru di sini. Malah kadang belum, saudaraku. Jadi dari pelayan itu, makanya kita ada khusus ibadah pelayan. Itu bukan asal-asal itu. Doa untuk pelayan. Karena mereka dipercayakan seperti pemuka. Nanti yang pikul tabut itu ranking dari pelayan itu, saudaraku. Haleluya. Nah ini saudara-saudaraku, ya Tuhan tolong. Jadi untuk tingkatan yang kedua, belajar mendengar dan belajar ketaatan. Kalau itu terjadi, saudaraku, masing-masing ada berkatnya. Orang yang melayani Tuhan itu ada berkatnya tersendiri. Kita sudah sering mendengar ada perbedaan berkatnya yang melayani Tuhan dengan yang tidak melayani Tuhan. Ini kita sudah sering membaca di Maleakhi, ya. Ya, kita lihat dulu Maleakhi pasal 3 itu ayat terakhir. Maleakhi 3:18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada lagi? 16. Ayat 16. Beginilah, berbicaralah satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya.
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Iya. Ya, saudara-saudaraku, pelayan itu ada berkatnya tersendiri. Dan ini benar-benar. Ya, jadi itu sebabnya kita harus tunjukkan ya, di mana kita bisa menyerahkan diri ketaatan kita daripada karena sesuatu hal tidak bisa menjadi teladan. Itu nanti berbuat semaunya sendiri, saudaraku. Mana nanti yang dituruti, mana nanti yang disetiai, di mana dia nanti menunjukkan, di mana dia akan menerima berkat. Ibarat membuat takaran yang akan dikembalikan kepada kita. Di sini kosong, di sini kosong, di sini separuh, di sini separuh. Karena separuh-separuh. Jadi harus benar-benar di mana? Harus sampai ada tempat kita menerima berkat secara penuh. Di mana kita anak yang melayani Tuhan? Di mana? Harus, jangan asal begitu-begitu saja. Mending aja ambil satu di mana yang mau. Itu terserah. Tidak ada yang paksa. Di mana kita terbuka berserah dengan sungguh. Tapi benar-benar supaya di mana diberkati Tuhan, disitulah. Daripada satu sada susada dua sudut ahad halak batak. Sada susada dua sudut sudah keluar. Satu pun nggak penuh, nanti nggak dapat apa-apa. Rugi, saudaraku. Kalau saya, ya pokoknya ada banyak di situ menguntungkan. Pikir saya begitu. Tapi kalau dia dapat Tuhan kan berdosa. Saya harus sampaikan. Kita firman Tuhan sekarang sudah semakin dibukakan, saudara. Karena Tuhan menjadikan kita umatnya yang benar, umatnya yang kudus, umatnya yang berdiri di atas kebenaran firman, supaya jangan nanti sampai terjadi bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan mungkin juga dipelintir, oh dulu firman Tuhan begitu. Iya, tapi harus lihat pada waktunya, tepat pada tempatnya, tepat pada waktunya. Haleluya. Harus begitu, saudara-saudaraku. Nanti dibawa tukang potong padi, tahu-tahu kerjanya bukan potong padi. Dijauh pada Nabi, HP pertama menepang guli, tahu guli, mau balik. Ini baru tahu ini tahu mau balik. Itu baru balik tanah, saudaraku, ya gitu. Jadi harus tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Harus begitu, saudaraku, ya. Kalau waktu makan, pas mau tidur makan, nanti kebutuhannya nggak enak, saudaraku. Jadi harus ada waktu istirahatnya perut, baru tidur. Itu kata dokter. Tapi memang benar kok, kalau kita lagi ya kenyang banget langsung tidur, usah sudah itu. Kalau nomor 2 bisa langsung nggak bernapas lagi. Sempit ruang jantungnya. Jadi ada jaraknya dulu, saudara-saudara. Tepat pada tempatnya, tepat pada waktunya. Harus begitu, saudaraku. Jadi kita ini dalam kerohanian, kita sudah lihat itu berapa tadi? Tadi dalam Ibrani pasal yang kelima mulai 10, kalau ditinjau dengan waktunya. Iya, kamu bukan lagi anak-anak
yang hanya biasa-biasa, tapi sudah harus mengerti dengan dalam, disebut sudah menjadi pengajar. Iya, saudara-saudaraku. Tapi nanti jangan ya bahwa itu nanti semua jadi menggurui terus. Apa-apa ulang katanya si video. Bukan itu artinya. Jadi di satu ini, di satu ini. Harus tepat pada tempatnya, tepat pada waktunya. Anak-anak Tuhan itu teratur sungguh-sungguh. Jadi makanya aku pikir seperti Joshua dan Kaleb itu. Banyak mendengar, banyak berdiam, banyak merenung, tapi banyak melakukan. Makanya mereka itu dua memiliki roh yang lain, roh yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang boleh masuk kecuali hambaku Joshua dan Kaleb. Iya. Jadi kalau namanya Joshua harus lebih sungguh-sungguh. Iya. Karena itu nama yang sangat dihormati dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca dulu itu, saudara-saudaraku, kita baca bilangan pasal yang ke-14. Ya boleh. Ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi sepenuhnya mengikuti juga perkembangan, sehingga dia tahu tempatnya, dia tahu waktunya. Itu sebabnya kalau Musa itu memang dia itu saking bagaimana melihat situasi bangsa itu, mungkin sudah terlalu pusing, dia dengar suara-suara begini, Musa air, Musa kenapa kamu bawa sini, kenapa kami tidak mati aja di sana, mungkin sudah begitu. Langsung dia datang ke bukit batu itu, bukannya berbicara, langsung dipukul batu itu. Memang keluar air, tapi dia tidak taat lagi, saudaraku. Sebabnya sabar. Haleluya, saudaraku. Biar Tuhan tolong kita banyak kesabaran. Apapun persoalan, ada waktunya. Tuhan pasti selesaikan. Tuhan yang sudah memulai, dia pasti akan memimpin kita sampai kepada akhir berkemenangan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita pegang, saudaraku, Tuhan memanggil kita bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dibebani seperti Raja Firaun. Kalau Raja Firaun dibebani tanpa mikir, tanpa ditakar, pokoknya dapat keuntungan, mau mati mau apapun. Tapi kalau Tuhan itu, kalaupun kita rasa ada berat, itu hanya untuk kita boleh memasuki jalan yang sesungguhnya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Hanya untuk itu penentuan, saringan. Kalau masuk jalan yang lebar itu semua penjahat-penjahat nanti masuk, saudaraku. Ya, tapi kalau masuk jalan sempit itu hanya orang yang mau berserah sungguh, saudara. Yang rohnya berbeda, seperti Joshua dan Kaleb. Tapi kalau bisa seperti Joshua dan Kaleb, tidak akan dibiarkan. Ujian itu hanya pemurnian supaya kita benar-benar sama dengan Tuhan. Kita dikuduskan, kita dibentuk
untuk bisa bersama dengan Dia. Jangan ada lagi nanti di sana noda. Sewaktu Tuhan ada di surga bersama dengan malaikat-malaikatnya. Tapi ada satu yang tidak puas dalam hidupnya. Siapa? Lucifer. Dia ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Gambaran itu ditulis bagi kita dalam Yesaya pasal 14 mulai 1 sampai 14, tapi kita tidak usah baca, kita sering. Di situ dia bilang aku. Jadi jalan sempit adalah untuk mematikan aku, supaya kita rendah hati tanpa keakuan, tapi yang ada Tuhan yang kita besarkan selama-lamanya. Namun ujian cobaan, penderitaan yang kita alami, yakinkanlah itu hanya penyucian bagi kehidupan kita, bagi tubuh roh dan jiwa kita, untuk kita bisa layak bersama dengan Tuhan. Ya, sampai disebut mulai 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita menanti Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Dia memberkati kita. Dia juga meneguhkan kamu. Ya, kita diteguhkan, saudaraku. Kalau hatimu sedih dan duka, ingatlah Tuhan, dan ingatlah sudah disediakan bagi kita Yerusalem baru. Dia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita sudah masuk melalui pintu yang sempit, itulah penyucian akhir. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Semua lidah mengaku, semua lutut berteduh. Itu pasti akan terjadi, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau datang kepada Tuhan.